Assalamualaikum. Baik, pertama saya menyampaikan rangkuman tentang proses persidangan di pengadilan agama pada zaman Khulafaur Rasyidin, masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, di mana dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskan, beliau selalu melihat isi dari Al-Quran. Jika ia menemukan hukum di dalam Al-Quran atas persoalan yang dihadapi, maka ia memutuskan perkara dengannya. Akan tetapi, jika tidak ditemukan, maka ia mengambil keputusan berdasarkan sunnah Rasul. Jika ia belum tetap menemukan keputusan berdasarkan Al-Quran dan sunnah Rasul, maka Abu Bakar berinisiatif mengumpulkan seluruh para sahabat untuk dimintai keterangan terhadap perkara yang sedang dihadapi. Barangkali ada di antara para sahabat yang mengetahui hukum Rasul terhadap perkara yang dihadapi, dan manakala tidak bisa diambil keputusan dengan 3 jalan tersebut, maka ia bermusyawarah dengan para sahabat untuk menentukan putusan yang hendak diambil. Jika semua yang hadir sependapat untuk mendapatkan suatu hukum, maka Abu Bakar berpegang pada keputusan itu. Inilah yang kemudian dijadikan dasar untuk hikmah masa Khalifah utama bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Di dalam masa Khalifah Rasyidin belum diadakan panitera dan buku register untuk mencatat putusan-putusan yang telah dilakukan. Hal ini disebabkan karena Qadirlah yang melaksanakan sendiri segala keputusan yang dikeluarkannya. Pada masa itu, hakim di samping bertindak sebagaimana pemutus perkara dan juga bertindak sebagai pelaksana hukum agar dijalani. Kedua, mengenal proses persidangan di pengadilan zaman penjajahan. Dengan adanya Statblad tahun 1882 nomor 152 1 Agustus, maka secara yuridis formal peradilan agama sebagai suatu badan peradilan yang terkait dengan sistem kenegaraan untuk pertama kali lahir di Indonesia. Adapun wewenang pengadilan agama yang disebut dengan pre-istrep menurut Noto Susanto, perkara-perkara itu umumnya meliputi pernikahan, segala jenis perceraian, mahar, nafkah, perwalian, warisan, hibah, wakaf, sodako, dan baitul mal, yang semuanya erat dengan agama Islam. Pada Statblad 1882, pasal yang maksudnya adalah sebagai berikut. Demikian hukum acara. Pasal 1, di samping setiap rondet pengadilan negeri di Jawa dan Madura diadakan satu pengadilan agama yang wilayah hukumnya sama dengan wilayah hukum rondet. Selanjutnya pasal 2, pengadilan agama terdiri atas penghulu yang diperbantukan kepada rondet sebagai ketua, sekurang-kurangnya 3 dan sebanyak-banyaknya 8 orang. Ulama Islam sebagai anggota. Mereka diangkat dan diberhentikan oleh gubernur atau presiden. Pasal 3, pengadilan agama tidak boleh menjatuhkan putusan kecuali dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3 anggota, termasuk ketua. Kalau suara sama banyak, maka suara ketua yang menentukan. Keempat, pasal putusan pengadilan agama dituliskan dengan disertai alasan-alasan yang singkat, juga harus diberikan tanggal dan ditandatangani oleh para anggota yang turut memberi keputusan dalam berperkara itu. Disebutkan pula ongkos yang dibebankan kepada pihak-pihak yang berperkara. Baik, pasal 5. Kepada pihak-pihak yang berperkara harus diberikan salinan surat keputusan yang ditandatangani oleh ketua
Yang keenam, keputusan pengadilan agama harus dimuat dalam suatu daftar dan harus diserahkan kepada residen setiap 3 bulan sekali untuk memperoleh penyaksian atau visum dan pengukuhan ketiga tentang tahap-tahap pelaksanaan persidangan di pengadilan agama. Pada saat ini tahap awal dilaksanakan dengan upaya perdamaian perkara perceraian seperti cerai gugat, cerai talak. Hakim wajib mendalami kedua belah pihak berperkara pada setiap sidang persidangan. Pasal 56 ayat 2 tahun 1989 yang selanjutnya, jika kedua belah pihak hadir dengan dilakukan mediasi, di mana dasar hukumnya Perma nomor 1 tahun 2008, dan mereka berhak untuk memilih hakim mediator tanpa dipungut biaya. Apabila terjadi perdamaian, maka perkaranya dicabut oleh penggugat. Dan setelah selesai perkara perdata, pada umumnya setiap permulaan sidang sebelum pemeriksaan, hakim diwajibkan mengurus dan mengusahakan perdamaian antara para pihak berperkara. Pasal 154 LBG. Dan jika tidak damai, dilanjutkan dengan mediasi. Ini para pihak boleh menggunakan hakim mediator yang tersedia di pengadilan agama tanpa dipungut biaya, kecuali para pihak menggunakan mediator dari luar yang sudah memiliki sertifikat, maka biaya seluruhnya ditanggung kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan. Apabila terjadi damai, maka dibuatkan akta perdamaian, akta Panvergerit. Akta perdamaian ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim dan dapat juga dieksekusi, tetapi tidak dapat dimintakan banding ataupun kasasi, baik juga peninjauan kembali. Apabila tidak terjadi damai dalam mediasi dalam perkara perceraian, maka proses pemeriksaan perkara dilanjutkan pembacaan surat gugatan oleh penggugat. Sebelum surat gugatan dibacakan, jika perkara perceraian, hakim wajib menyatakan sidang tertutup untuk umum. Sementara perkara perdata umum, sidangnya selalu terbuka. Surat gugatan penggugat yang diajukan ke pengadilan dibacakan oleh penggugat sendiri atau salah seorang majelis hakim, dan sebelum diberikan kesempatan oleh majelis hakim kepada tergugat dengan memberikan tanggapan atau jawabannya, pihak penggugat punya hak untuk mengubah dan mencabut atau mempertahankan isi surat tersebut. Gugatannya tersebut, apabila penggugat menyatakan ada perubahan dan tambahan dalam gugatannya itu, kemudian persidangan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Selanjutnya, jawaban tergugat. Setelah gugatan dibacakan, kemudian tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan jawabannya, baik ketika sidang hari itu juga atau sidang berikutnya. Jawaban tergugat dapat dilakukan secara tertulis ataupun lisan, bagaimana diatur dalam pasal 1154 LGB, dan dapat juga mengajukan eksepsi ataupun tangkisan. Dan pihak tergugat tidak perlu membayar panjang biaya perkara. Replik penggugat. Setelah penggugat menyampaikan jawabannya, kemudian si penggugat diberikan kesempatan untuk menanggapinya sesuai dengan pendapat penggugat. Pada tahap ini, mungkin penggugat tetap mempertahankan gugatannya atau bisa pula berubah sikap dengan membenarkan jawaban atau bantahan tergugat. Selanjutnya, duplik tergugat. Setelah penggugat menyampaikan repliknya, kemudian tergugat diberikan kesempatan untuk menanggapi
menyampaikan dupliknya. Dalam tahap ini dapat diulang-ulang sampai ada titik temu antara penggugat dan tergugat. Tetapi apabila acara jawab menjawab dianggap cukup oleh majelis hakim yang mulia dan masih ada hal-hal yang tidak disepakati oleh kedua belah pihak, maka hal ini dilanjutkan dengan acara pembuktian. Pada tahap ini penggugat dan tergugat diberi kesempatan yang sama berdasarkan asas equality before the law, seperti itu ya. Bukti surat maupun saksi-saksi secara bergantian yang diatur oleh hakim. Kesimpulan lain, para pihak pada tahap ini, baik penggugat ataupun tergugat, diberi kesempatan untuk mengajukan pendapat akhir yang merupakan kesimpulan hasil pemeriksaan selama sidang berlangsung menurut pandangannya masing-masing. Kesimpulan yang disampaikan ini dapat berupa lisan dan dapat pula berupa secara tertulis. Musyawarah majelis hakim bersifat rahasia. Selanjutnya pasal 19 ayat 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Dalam rapat permusyawaratan majelis hakim, semua hakim menyampaikan pertimbangannya atau pendapatnya secara lisan maupun tertulis. Jika terdapat perbedaan pendapat, maka diambil suara terbanyak. Ada 3 hakim, berarti diambil suara hakim yang memiliki 2. Baik juga dimuat dalam putusan dissenting opinion, putusan hakim setelah selesai musyawarah majelis hakim sesuai dengan jadwal sidang pada tahap ini dibacakan putusan majelis hakim. Setelah dibacakan putusan tersebut, penggugat dan tergugat berhak mengajukan upaya hukum yang kita kenal dengan banding dalam tenggat waktu selama 14 setelah diucapkan apabila penggugat atau tergugat tidak hadir saat dibacakan putusan, maka jurusita pengadilan agama akan menyampaikan isi atau amal putusan kepada pihak yang tidak hadir pada saat dibacakan putusan. Dan ini berkekuatan hukum tetap setelah 14 hari amal putusan diterima oleh pihak yang tidak hadir itu. Catatan, perkara cerai, talak, masa sidang, lanjutan yaitu sedang pengucapan ikrar talak, dan ini dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap atau BHT. Kedua belah pihak akan dipanggil lagi ke alamatnya untuk menghadiri persidangan tersebut. Baik, terima kasih. Demikian